Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my English channel Amsal Sadang. Di video kali ini kita akan berbicara tentang beberapa hadis mengenai takdir baik dan takdir buruk. Oke guys, semoga berkah dan bermanfaat. Silakan subscribe, like, and share. Thank you. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menyuruh satu malaikat untuk menjaga dalam rahim ibu. Kemudian malaikat itu berseru, "Wahai Robku, setetes sperma telah masuk. Wahai Rabbku, sekarang telah menjadi darah. Wahai Rabbku, sekarang telah menjadi segumpal daging." Kemudian apabila Allah berkehendak untuk menyempurnakan penciptaannya, maka malaikat itu bertanya, "Wahai Rabbku, apa yang harus hamba tulis mengenainya, laki-laki atau perempuan? Apakah ia orang yang akan berbahagia atau orang yang celaka? Bagaimana rezekinya? Bagaimana ajalnya?" Lalu dituliskan semua ketentuan takdirnya ketika ia masih dalam kandungan ibunya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang wabah tahun, kemudian beliau menceritakan kepadaku bahwa wabah tahun itu adalah azab yang diturunkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya Allah telah menjadikan wabah itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada seorang pun yang tetap tinggal di tempat terjadinya wabah itu dengan sabar dan ikhtisab, berharap pahala dari Allah, dan mengetahui bahwa tidak ada yang akan menimpanya kecuali yang telah Allah tentukan baginya, melainkan akan menjadi pahala baginya seperti pahala seorang yang mati syahid apakah ia mati karena bala itu atau tidak. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu katanya, aku telah berhikmat melayani kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun sejak aku berumur 8 tahun, namun beliau tidak pernah memarahi menyalahkan aku atas suatu kesalahan yang aku lakukan dengan tanganku. Jika seseorang dari keluarga beliau memarahi aku, maka beliau berkata, biarkan dia, karena sesungguhnya jika sesuatu telah ditakdirkan, pasti terjadi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah, tetapi pada keduanya terdapat kebaikan, hendaklah berkeinginan terhadap yang memberi manfaat padamu. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dan kamu jangan merasa lemah atau bodoh. Jika suatu keburukan menimpamu, janganlah kamu mengatakan, seandainya aku melakukan begini atau begitu, maka hal yang demikian tidak akan terjadi, akan tetapi katakanlah, ini sudah takdir ketentuan Allah. Apa yang Dia kehendaki pasti terjadi, karena sesungguhnya perkataan, jikalau seandainya, itu membuka peluang bagi pekerjaan setan. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Ruhul Amin atau Jibril mengilhamkan dalam hatiku perkataan ini, sesungguhnya seseorang tidak akan mati sehingga ia telah menghabiskan rezekinya. Karena itu takutlah kepada Allah dan perindahlah dengan kejujuran dalam pencarianmu. Dan janganlah keterlambatan datangnya rezeki mendorong kamu untuk mencarinya dengan berbuat maksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya, tidak akan diperoleh rezeki yang berada di sisi Allah, melainkan dengan ketaatan kepada Allah. Diriwayatkan dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memutuskan pendapat di antara dua orang, lalu orang yang diputuskan perkaranya itu pergi sambil berkata hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mendengar hal itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegur, sesungguhnya Allah mencela kelemahan. Tetapi hendaklah engkau berlaku cerdik menggunakan akalmu, dan apabila engkau disusahkan oleh suatu perkara, maka ucapkanlah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup Allah bagiku dan Dia sebaik-baik pelindung.